dan minus 2,9% pada 3 ini. Situasi ini tentunya mendorong Indonesia terus melakukan refleksi dan evaluasi dari pengalaman negara lain, sehingga dapat secara seksama dan cermat menentukan kebijakan selanjutnya untuk menentukan tantangan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pandemi COVID-19 memberikan dampak ekonomi global di berbagai belahan dunia. Juga berdampak pada ekonomi Indonesia yang secara teknis masih resesi saat ini. Banyak negara besar yang tidak terhindar dari resesi ekonomi. Bahkan negara-negara maju diproyeksikan mengalami kontraksi yang dalam pada tahun 2020. Seperti Amerika Serikat, minus 4,3%. Jerman, minus 6%. Prancis, minus 9,8%. Italia, minus 10,3%, dan Jepang minus 5,3%. Dan di ASEAN, Malaysia minus 6%, Singapura minus 6%, Thailand minus 7,1%, Filipina minus 8,3%, dan Indonesia masih bisa bertahan pada kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%. Di atas kesempatan minus 1,9%. Hanya Tiongkok dan Vietnam yang masih bertumbuh positif, di mana tercatat Tiongkok tumbuh 1,9% dan Vietnam tumbuh 1,6% year on year. Kebutuhan penanganan untuk mengatasi krisis ekonomi juga mendorong diluncurkannya stimulus ekonomi melalui belanja pemerintah yang lebih agresif. Sektor privat masih dalam posisi wait and see, yang juga dapat terlihat dari meningkatnya DPK, dana pihak ketiga pada sektor perbankan yang menanjak naik sebesar 24,54%. Masyarakat menyimpan dana segar dan tidak membelanjakannya sebagai investasi, serta melakukan rem belanja konsumsi. Karenanya, progres kemajuan penanganan COVID-19 dan vaksinasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dunia usaha, investasi, dan pasar modal. Sebagai dampak langsung dari melemahnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai safeguard agar tidak terkontraksi lebih dalam, pemerintah melakukan pelebaran defisit secara moderat. Pada tahun anggaran 2020 dilakukan pelebaran defisit fiskal sebesar 1.039 triliun dan diproyeksikan defisit APBN 2021 akan mencapai 1.132 triliun dari rencana belanja pemerintah sebesar 2.750 triliun pada tahun anggaran 2021. Jika diperbandingkan dengan negara-negara G20 dan ASEAN, maka tekanan atau kontraksi atas ekonomi Indonesia relatif lebih kecil dan peningkatan defisit pada APBN Indonesia dihitung lebih moderat. Tata kelola keuangan negara dilakukan secara lebih hati-hati demi melakukan safeguard atas ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 berimbas pada kontraksi ekonomi yang berdampak pada melebarnya pengangguran, jobless. Terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Terdapat sekitar 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Di antaranya 2,56 juta pengangguran, 0,76 bukan angkatan kerja, dan 1,77 juta sementara tidak bekerja, serta 24,03 juta berkurang jam kerja. Total pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta dengan tambahan angkatan kerja sekitar 2,36 juta yang membutuhkan lapangan pekerjaan baru. Di saat di mana hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif, sektor komunikasi dan informatika bertumbuh double digit, 10,83% pada kuartal kedua tahun 2020, 10,61% pada kuartal ketiga tahun 2020 year on year. Pertumbuhan ini memberikan gambaran bahwa sektor komunikasi dan informatika menjadi tumpuan baru perekonomian nasional.
dan COVID-19 mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Kebijakan Presiden Bapak Joko Widodo terkait hal ini perlu didukung dengan penggelaran infrastruktur TIK secara lebih merata di seluruh wilayah tanah air untuk meningkatkan internet link ratio dan menekan disparitas internet antar wilayah dan antar masyarakat. Ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pilihan teknologi yang tepat dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah ekstra untuk mempertahankan dan terus mendorong perbaikan ekonomi nasional. Di antaranya demi penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa, substitusi impor, mendorong UMKM dan koperasi, investasi, pasar modal, dan tentunya menjaga neraca pembayaran yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, di tingkat global, the biggest business winners and losers, di antaranya Zoom, video conferencing platform, Amazon, e-commerce titan, big box retailers, Clorox, Peloton, dan sebagainya sebagai business winners, dan airlines, clothing stores, restaurants, movie theaters, hotels, and casinos sebagai the biggest losers. Di Indonesia, sektor-sektor yang terdampak COVID-19 namun mencatat perbaikan seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan pergudangan, akomodasi, dan food and beverage, walaupun bertumbuh negatif, akan tetapi mengalami perbaikan pada kuartal ketiga tahun 2020. Sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan memperlihatkan resiliensi yang kuat, dapat bertahan, dan bertumbuh positif yang cukup kuat. Sektor pertambangan dan jasa keuangan serta asuransi tercatat kontraksi yang mendalam dan membutuhkan perhatian yang serius untuk pemulihan pada tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, ada sebuah semboyan yang mungkin dekat dengan kita semua. A winner never quits and a quitter never wins. Seorang pemenang sejati tidak akan pernah menyerah, dan seorang yang menyerah tidak akan pernah menang. Seorang pemenang juga tidak akan pernah berhenti mencoba strategi baru, langkah baru, dan cara baru untuk mewujudkan visinya. Spirit pantang menyerah ini yang perlu menjadi inspirasi baik bagi kita, pemimpin publik maupun pemimpin korporasi, dalam melaju di tengah pandemi COVID-19. The untold story of business winners in pandemic perlu didalami dan dipelajari untuk mengambil bagian sebagai pemenang di era pandemi COVID-19 dan pelajaran yang berharga untuk tidak mengulangi pengalaman pahit the biggest losers pandemi COVID-19. Bersama-sama kita bergerak maju menuju Indonesia maju. Terima kasih. Shalom. Salve. Terima kasih Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang sudah memberikan pemaparan kita di sesi pertama ini. Baik, kita akan berlanjut ke pembicara kedua kita, di mana nanti saya ingatkan sekali lagi Anda bisa menuliskan pertanyaan, daftar pertanyaan yang ingin Anda ajukan di kolom chat ya. Nanti oleh panitia akan direkap dan kemudian saya akan membantu untuk membahas pertanyaan itu bersama dengan narasumber-narasumber kita ya. Tapi sebelum saya mengundang narasumber saya untuk berikutnya hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan pendukung acara seperti Datascript Business Solution, Indo Premier, PT Gems, Parang Kencana, Magna Furniture Lighting and Interior, kemudian Primaco Unitama, serta keluarga Bapak William, Ibu Lisa Lim, Bapak Rosanto Adi, Rosali Express, dan juga Saudara Paulus Khairul Hadi. Karena berkat Anda pula lah acara sore hari ini kita bisa terlaksana. Baik. Tanpa berpanjang lebar lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk bersiap-siap ya, karena tadi sepintas saya lihat ini semuanya pada nunduk ke bawah. Yang saya nggak tahu nih pada nunduk ke bawah lagi doa rosario, apalagi ikutan ngechat atau lagi nyatet atau apa gitu ya. So langsung saja saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan narasumber kedua kita, yaitu Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat.
Selamat sore, Monsinyur Sipri. Monsinyur Siprianus Hormat. Halo, bisa dengar suara saya? Saya bisa dengar, luar biasa. Oke. Lebih keren ini Bapak Uskupnya pakai headset ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama dari Kota Dingin dan Hujan Ruteng, saya ucapkan selamat, salam sehat bagi kita semua, salam kasih bagi kita semua. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih karena kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk men-sharingkan ya 1-2 pengalaman iman ya yang menjadi landasan dalam hidup kita khususnya di masa pandemik ini. Dan dalam kaitan dengan tema yang menjadi sentral diskusi kita pada sore hari ini, The Untold Story of Business Winners in Pandemic ini. Saya lebih melihat begini, menjadi pemenang itu bagi saya sebuah temporal ya. Kenyataan temporal, dalam arti bahwa kalau sudah menjadi pemenang, ya, what's next untuk kita? Ya. Karena saya lebih melihat bagaimana kita membangun resilience bisnis ya, resilience bisnis Katolik ya, dan lebih dalam konteks bagaimana itu dibangun di atas dasar pijak iman dan seluruh kekayaan ajaran-ajaran sosial gereja kita. Dan kalau itu yang mau kita mau kita capai ya, bahwa the winners lebih dalam konteks bagaimana pilar-pilar utama etika moral Kristen dan ajaran iman tetap berdiri kokoh teguh gelombang apapun yang nanti akan menggoyang seluruh sendi-sendi kehidupan kita, baik itu kehidupan ekonomi maupun sektor-sektor lain dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya melihat. Yang kedua, saya coba mengajak kita melihat, apakah pandemi COVID-19 yang kemudian melanda dunia dan juga tanah air kita dalam 10 bulan terakhir ini adalah sebuah wabah yang memberikan krisis baru dalam kehidupan. Atau memang sejarah sudah mencatat berbagai macam krisis ini, ya. Tapi toh kenapa ya hidup itu masih bisa berjalan? Kenapa sektor ekonomi masih bisa berjalan? Ya. Ada tokoh-tokoh ya yang kita bisa angkat dalam diskusi kita pada kesempatan ini hanya untuk memperlihatkan bahwa bagaimana tokoh-tokoh ini membangun resilience bisnisnya di atas dasar iman dan seluruh kekayaan ajaran sosial gereja. Ya. Kita ambil contoh. Pada Perang Dunia yang kedua, krisis besar yang melanda seluruh dunia. Baik itu Eropa, Amerika, dan juga untuk kita di Asia. Tetapi menarik ada tokoh-tokoh ya yang bagaimana melihat krisis ini, tetapi coba melihat apa kurang lebih yang harus dipegang sebagai fondamen. Sehingga krisis ini yang kita ibaratkan seperti angin taufan yang menggoncangkan perahu kehidupan dunia ini tetap berdiri kokoh. Ya. Sehingga dengan demikian kita, ya dalam arti tertentu kita bisa menjadi pemenangnya. Dan saya melihat tokoh yang pertama itu ialah dari Italia ya, Piero Ferrero. Ya. Orang ini yang kemudian menghasilkan, ya, saya kira coklat dan jenis kue-kue lain yang Ferrero Rockers itu ya pada tahun 1942. Saya baca baik tentang sejarah orang ini. Kenapa? Karena persis terjadi pada Perang Dunia yang kedua 1942. Dunia mengalami krisis, ekonomi hancur. Tetapi orang ini hebat. Dengan satu ketenangan ya, dia mempunyai hidup devosi yang sangat tinggi kepada Bunda Maria. Ini Ferrero ini. Dia ini juga rajin misa pagi, misa harian ya. Dia ini juga sangat terkenal dengan karya-karya sosial karitatifnya. Dia terkenal dengan orang yang sangat murah hati. Nah, orang ini bagaimana mengubah krisis ini dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di Italia pada waktu. Haselnut itu produk yang cukup
umum yang terdapat di kampungnya dan berlimpah. Nah, dia merubah bagaimana hasil nut ini kemudian diproduk dan akhirnya menjadi brand yang sampai saat ini terkenal dengan apa yang kita sebut Ferrero Rocher. Jadi menarik untuk saya bahwa orang seperti ini di dalam krisis besar seperti ini ingin membangun ketahanan ekonominya, tetapi mengambil kepada inspirasinya pada iman. Saya mau katakan begini, mungkin ini yang kita bisa katakan bagaimana mengkapitalisasi iman dalam situasi krisis. Bukan untuk komersial ya, tapi menjadi inspirasi, menjadikan iman sebagai titik titik pijak untuk mengambil langkah-langkah. Ya, jadi saya mau katakan heroism, joy, kegembiraan untuk mengambil langkah-langkah baru dalam situasi tertentu itu adalah buah dari iman. Dan ini dibuat oleh orang ini. Menariknya bahwa sekali lagi dia mempunyai devosi yang sangat kuat terhadap Maria. Ia coba memakai virtu Maria sebagai inspirasi dalam bisnisnya. Coba kita lihat dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dia mengambil bagaimana nyanyian Magnificat Maria. Satu kebanggaan dia dipilih oleh Tuhan. Kebanggaan iman seperti ini menjadi satu titik kekuatan bagi dia untuk bisa melakukan apa saja dalam situasi sulit apa saja. Contoh, kita melihat bahwa Maria sebenarnya dalam kaitan dengan pilihan, dia seorang yang mengalami krisis hebat loh. Krisis hebat dalam arti, mana mungkin panggilan yang mulia itu jatuh pada seorang gadis sederhana yang ada di desa. Lebih lanjut kita lihat, mana mungkin seorang gadis perawan tiba-tiba mengandung tanpa didekati oleh seorang laki-laki. Krisis besar dalam hidup. Tetapi bagaimana Maria melihat melampaui titik-titik itu? Sehingga itu yang dia bawa di dalam nyanyian Magnificatnya. Luar biasa. Dan ini oleh Ferrero, Pietro Ferrero mengambil inspirasi seperti ini bahwa krisis adalah satu status baru yang membuat orang harus bisa melihat ada titik lain yang disiapkan oleh Tuhan untuk membangun hidup seseorang. Jadi itu menarik, dia mengambil virtu Maria untuk membangun bisnisnya. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, saya coba ambil dari Amerika Serikat ya. Saya memang baca banyak tentang hal ini. Dari Karl Karcher ya. Dengan produk yang terkenal kemudian ya menjadi J.R. Burger, perusahaan waralaba dan juga restoran ya. Menarik, orang ini juga sama ya. Dia mempunyai 12 orang anak. Dan salah satu anaknya itu menjadi seorang imam diosesan di Keuskupan Los Angeles. Menarik juga hidup orang ini ya. Saya katakan menarik karena apa? Karena mereka mempertautkan seluruh upaya mereka dalam situasi krisis tetap pada fondamen bahwa iman harus tetap menjadi kekuatan. Karena dari iman itulah kemudian akan berbuah ya nilai-nilai lain yang kita sebut harapan ya. Nilai-nilai ketangguhan, perseverance dalam berusaha. Itu lahir dari dan buah dari iman dalam hidup. Menarik, orang ini juga sama. Dia orang yang sangat gemar melakukan karya-karya sosial karitatif. Sangat rendah hati. Sangat terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan anaknya ini kemudian semacam satu hadiah dari keluarga ini, Karcher ini, ya, yang diberikan untuk Tuhan menjadi seorang imam projo di Keuskupan Los Angeles. Namanya Father Jerome T. Karcher. Ya. Jadi kita lihat bahwa karya-karya seperti ini tetap berpijak pada iman. Ya. Menarik. Ya. Kemudian yang ketiga, saya coba ambil satu tokoh lainnya. Ini juga menarik. Ya, perusahaan yang sekarang ada di mana-mana franchise-nya, termasuk di Indonesia,
Saya ketika di Jakarta juga dulu sering makan di situ. Namanya Domino Pizza. Ya. Ini seorang Thomas Stephen Monaghan. Orang ini kenapa saya suka sekali? Karena apa? Dia ini mempunyai devosi yang sangat kuat kepada Santa Maria dari Guadalupe. Di kantornya itu, di pojok itu terdapat patung Bunda Maria yang besar. Coba di-searching nanti. Dan kemudian orang ini juga setiap hari berdoa rosario. Misa harian tidak pernah dia alpa. Devosi itu dia jalankan dengan sebaik-baik. Apa yang saya mau katakan? Sebenarnya kita ingin menjadi pemenang, tetapi harus bisa berbasis pada tiang topang virtu. Kekuatan-kekuatan iman yang nampak dalam nilai-nilai dalam kehidupan Kristiani kita. Prinsip inilah sebenarnya yang ingin kita katakan bahwa menjadi pemenang itu harus berpijak atas dasar apa. Saya rasa menarik ketika Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika tadi berbicara tentang bagaimana kita membangun menjadi pemenang dalam situasi krisis ini di bidang ekonomi, di bidang komunikasi dan informatika dan lain-lain. Menarik dengan strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah. Menarik itu. Saya kira hal-hal seperti itu juga dalam perspektif kita sebagai orang beriman, semua itu baik, tetapi harus berpijak pada virtu, nilai. Yang nilai itu adalah kekayaan iman yang kita bisa bangun dalam diri kita, yang kita juga bisa bangun dalam berbagai macam dimensi kehidupan yang ingin kita wujud nyatakan. Karena itu menurut saya, para pemirsa yang terkasih, rahasia dari seorang sukses menjadi pemenang di dalam bisnis, supaya dia juga bisa bertahan mengarungi arus zaman dalam berbagai macam dinamikanya. Pertama, saya coba mengangkat dari pengalaman beberapa tokoh. Yang pertama, bagaimana mengkapitalisasi iman sebagai sumber inspirasi. Iman sebagai sumber inspirasi menjadi kekuatan, daya juang untuk bergerak dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Iman menjadi fondasi untuk menemukan harapan, melakukan navigasi dalam arahan tumbuh kembang karya-karya kita, apalagi di bidang bisnis. Iman harus menjadi navigasinya. Kedua, kunci dari ketahanan sehingga kita bisa menjadi pemenang adalah bagaimana kita menjaga kehormatan manusia lebih daripada respek kehormatan kita kepada kekayaan dan harta. Dan ini sangat menarik ketika Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen terbaru bulan Oktober kemarin, yakni Fratelli Tutti. Menariknya dia angkat peristiwa ini tentang manusia ini lebih karena apa? Dia katakan, sebenarnya COVID-19 ini bukan menjadi sumber utama daripada krisis yang ada pada saat ini. Yang menjadi sumbernya adalah ada satu awan gelap yang meliputi seluruh peradaban manusia saat ini. Salah satu di antaranya ialah begitu rapuhnya hubungan antara manusia. Rapuhnya hubungan ini membuat relasi antara manusia menjadi relasi yang sangat mengalir dan mencair dan arbitrer. Apa yang disebut persaudaraan solidaritas universal menjadi hancur berantakan karena cuaca kehidupan yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai dan virtu-virtu. Manusia bukan lagi yang menjadi sentral dalam berbagai macam pilihan, baik itu dalam komunikasi maupun dalam bentuk-bentuk lain, khususnya juga mungkin dalam bentuk bisnis. Ya. Dan dia mengutip kembali Rerum Novarum ya, dari Leo ke-13, Laborem Excelsis. Ya. Dia mengutip kembali Magistra et dari Paus Yohanes 23. Hanya mau melihat bahwa sebenarnya yang memperbuat peradaban manusia ini hancur adalah manusia sendiri. Karena dia tidak bisa lagi menjalin sebuah solidaritas
peradaban universal di antara manusia. COVID ini salah satunya. Karena itu dia tekankan bagaimana pentingnya respek terhadap manusia. Dan persis ini yang juga salah satu menjadi dasar pijak dari azas dan sosial gereja dalam berbagai macam hal. Martabat manusia harus menjadi sentral. Yang ketiga, bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya upaya-upaya apa saja dalam kehidupan gereja, baik itu juga kerja-kerja yang lain maupun dalam bentuk bisnis, saya melihat itu juga merupakan sebuah panggilan. Kalau kita tempatkan dalam konteks panggilan, maka dunia usaha menjadi sarana bagi kita agar panggilan itu kepada siapa yang memanggil akan jelas nanti. Saya mau katakan bahwa usaha, bisnis itu menjadi sarana. Sarana yang memperganda dan memultiplikasi berkat karya rahmat Allah bagi dunia. Kalau dilihat dalam konteks panggilan. Itu berarti kembali lagi kepada poin yang kedua. Bagaimana kita menempatkan manusia lebih daripada pertimbangan-pertimbangan lain. Bahwa ada aturan dalam bisnis, tetapi tetap manusia harus menjadi pilihan utamanya. Jadi kita melihat bagaimana memposisikan usaha kita. Positioning statement kita terkait dengan bisnis ya, sebagai panggilan. Kemudian yang keempat, yang menjadi kekuatan dari Stephen Monaghan itu adalah bagaimana membangun keimanan dari para staf. Nah, apakah ruang-ruang seperti ini juga dalam usaha-usaha kita juga ada? Bagaimana kita menyiapkan ruang agar para staf kita, para pegawai kita, juga dibangun kapasitas imannya. Karena disediakan kesempatan dan sarana-sarana. Dan salah satu kekuatan Stephen Monaghan itu ada di situ. Dia aktif untuk membantu para kepegawainya. Supaya mereka itu selalu bertumbuh dalam iman dari waktu ke waktu. Karena bagi dia, kunci ada di situ. Kalau setiap orang sudah merasa Tuhan berada di dalam hati dan Tuhan menjadi nahkoda dalam hidupnya, apapun pasti dia bisa buat, bisa dilakukan dalam kehidupan. Sekali lagi ini beberapa hal. Lalu kemudian beberapa virtu yang barangkali memang ya selalu harus ada di dalam dunia bisnis kita ya. Pertama, solidaritas ya. Solidaritas lebih daripada berbagai macam pertimbangan profit. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun suatu bisnis dalam bingkai integrasi dari seluruh bagian dari kehidupan kita. Tidak hanya melulu melihat capaian profit yang akan kita kejar dari bisnis yang ada. Tapi bagaimana kita membangun sebuah integritas holistik, ya, bahwa dari bisnis ini kita membangun nilai-nilai lain dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar komoditi, tidak hanya sekedar profit yang mau dibangun. Nah, kalau ini Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, maka saya yakin ya, upaya apapun itu tetap akan bertahan, berdiri kokoh, dan itulah menurut saya yang membuat kita itu bisa menjadi the winners ya, di dalam situasi apa saja, khususnya dalam pandemik ini. Dari pengalaman kami sendiri, para pemirsa sekalian ya, saya lebih melihat ketika kami ditabiskan menjadi uskup ya, rasa menarik sekali ini. Saya kira sebagian besar dari kita mengikutinya. Baik yang mengikuti secara langsung hadir di Ruteng ini, maupun mengikutinya dengan setia di media-media, baik media cetak maupun media televisi. Kita mendengar bagaimana polemik ini terjadi. Menarik sekali bahwa bagaimana umat Keuskupan Ruteng itu diadili secara sadis di media sosial. Dan yang menarik, kelompok-kelompok yang mengadili ini juga banyak dari kelompok Katolik. Ya. Menarik juga bahwa kelompok-kelompok ini tokoh-tokoh juga banyak. Ya. Bagaimana Bapak Kardinal diadili, para uskup yang hadir diadili, panitia diadili, dan sadis kalau saya tidak salah. Saya sendiri sebagai tokoh protagonis dalam konteks ini,
Saya hanya berdoa begini, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu, ya. Bahwa dalam situasi seperti ini Engkau bisa memperlihatkan bahwa Engkau lebih berkuasa daripada pandemi ini. Kemudian yang kedua, Tuhan sudah melihat bagaimana hati seluruh umat keuskupan dalam waktu sekian lama mempersiapkan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu. Masa mungkin kini saatnya Engkau membiarkan semua itu menjadi porak-poranda. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Dan itu yang menjadi intensi doa dari seluruh umat. Itu juga yang menjadi intensi dari doa dari seluruh uskup yang hadir di Ruteng saat itu. Dan menariknya bahwa sebagian dari uskup mengambil keputusan untuk tidak menghidupkan HP selama berada di Ruteng. Artinya mau menghindar dari penghakiman sosial yang sangat sadis yang ada di dunia maya, di media sosial ini. Saya mau katakan bahwa memang terjadi sesudah 14 hari itu termin waktu berkembangnya virus ini dari event yang ada sesudah 14 hari tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Artinya apa? Iman senantiasa akan membuat kita menjadi pemenang dalam situasi apa saja. Dan karena itu pula lah yang membuat saya selama masa ini, sejak Maret sampai saat ini, saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah tinggal nyaman di keuskupan. Saya pergi kemana-mana, kami membangun posko Omnia in Caritate, keuskupan oleh para romo, juga oleh orang-orang. Dan dari posko ini kami coba memperlihatkan kembali bagaimana solidaritas kami terhadap umat yang mengalami akibat langsung dari pandemi ini. Dan kami selalu berdoa. Dan Keuskup Agung Jakarta adalah salah satu donatur yang senantiasa setia memberi bantuan kepada kami, sehingga kami bisa gandakan itu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Baik itu dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan sandang pangan, maupun juga kebutuhan-kebutuhan APD. Ya, kami sangat terbantu dengan itu. Artinya di situasi seperti ini, karena kita mempunyai rasa solidaritas yang sama, maka setiap orang menyingsingkan lengan baju untuk melakukan apa saja. Sekali lagi, sampai saat ini terus terang saja, untuk umat kami yang ada di Ruteng, sebenarnya belum ada yang terpapar, kecuali dibawa oleh pelaku perjalanan. Dan itu yang terjadi di Ruteng. Lalu kemudian hari-hari ini di Labuan Bajo, kemudian sedikit increase jumlahnya karena sekali lagi juga oleh pelaku perjalanan dari luar. Ya. Jadi untuk umat kami sendiri di sini, kami selalu bertekun di dalam doa. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan protokol kesehatan dengan tidak boleh ada kerumunan di rumah-rumah ibadat, umat setia. Dan mereka setia mengikuti misa dalam bentuk streaming. Mereka setia mengikuti misa dan doa-doa lain melalui radio. Bukti nyata bahwa orang melihat iman justru menjadi dasar kuat yang membuat orang bertahan. Karena dia bertahan, maka dia bisa keluar sebagai pemenang dalam situasi-situasi seperti ini. Puji Tuhan, untuk kami di Ruteng sampai saat ini, belum ada yang meninggal karena COVID. Meninggal karena penyakit-penyakit yang lain yang memang sudah sekian lama diderita sebagaimana biasanya. Artinya dari aspek itu saya mau katakan bahwa dari judul tema kita hari ini, The Untold Story of Business Winners in Pandemic, ya, kita bisa menjadi pemenang itu di atas dasar pijak ketahanan kita, yakni pada iman kita. Iman yang berbicara segala-galanya. Kemudian seperti para pemenang yang bisa bertahan dalam situasi krisis, para pebisnis besar yang saya tadi ambil contoh, menariknya bahwa mereka justru menarik inspirasi dari Maria, inspirasi dari Injil untuk dikapitalisasi di dalam bisnis mereka. Jadi kita lihat bahwa mengkapitalisasi iman dalam konteks iman menjadi inspirasi dalam berbagai macam usaha kita, itu penting lebih daripada sebagai bisnis murni atau sebagai profit.
Saya kira untuk sementara itu saja. Kalau ada pertanyaan, baru nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Reynaldo. Christian. Siap. Terima kasih, Monsinyur. Sabar Bapak Ibu, sambil saya ingatkan sekali lagi, Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Monsinyur terkait apa yang baru saja kita bahas bersama. Boleh silakan ketik chat kepada komputer Q&A ya. Komputer Q&A, question and answer, ini adalah asisten saya berupa artificial intelligence yang akan bisa mengumpulkan semua pertanyaan Anda dan memberikan kepada saya, kemudian nanti kita bahas bersama dengan Monsinyur ya. Dan patut saya informasikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa setiap pertanyaan yang Anda ajukan pada acara kita hari ini tidak dipungut biaya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau nanya-nanya aja, nggak usah takut-takut, nggak usah minder-minder. Aduh, ntar kalau saya nanya kena cas nggak ya? Nggak kena cas ya. Tapi sementara saya menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bertanya dulu nih sama Monsinyur sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya mau bertanya kepada Monsinyur. Monsinyur, kita tahu bahwa yang namanya di dunia ini setiap mungkin 50 tahun sekali, setahun, 100 tahun sekali ada yang namanya krisis. Mau ada krisis penyakit, mau ada krisis ekonomi, mau ada krisis perang dunia, dan lain-lain. Tetapi menurut saya, setiap krisis itu membutuhkan jawaban yang berbeda-beda. Betul. Di dalam dunia ini. Tapi di lain sisi, menurut saya, kitab suci sebagai pegangan kita, itu selalu punya satu jawaban. Yang tadi Bapak Uskup juga bilang, adalah iman. Iman mengalahkan segalanya. Pertanyaan saya, bagaimana iman itu bisa diwujudkan oleh dua pihak? The winner, kalau kata Pak Johnny G. Plate, the winner, mereka yang dalam masa pandemi ini bisnisnya berkobar. Atau mereka yang menjadi loser. Karena di sisi pemenang dan di sisi yang loser, pasti punya keadaan yang berbeda. Namun bagaimana jawaban iman itu bisa menyelamatkan semuanya? Nah itu yang menarik Bapak Uskup. Karena pertanyaan lagi dikumpulkan, saya tanya dulu selaku moderator. Oke. Saya bisa jawab langsung kah? Boleh lah, silakan. Apa yang saya katakan tadi Reynaldo adalah mengkapitalisasikan iman. Ya. Mengkapitalisasikan iman itu berarti bahwa bagaimana kita menerapkan iman itu kan satu konsep abstrak ya. Iman nyata dalam value, nyata dalam virtu. Karena itu sekali lagi tadi saya ajak kalian untuk bisa kembali kepada ajaran sosial gereja. Salah satu bentuk iman yang paling nyata itu adalah solidaritas. Bagaimana membangun solidaritas untuk menjembatani the winners dan the loser ini. Dan persis ini yang dilihat oleh Paus Fransiskus yang hilang dari peradaban manusia saat ini. Lebih daripada COVID-19 ini. Ya. Jadi solidaritas ini menjadi sangat rapuh karena hubungan antara manusia menjadi sangat rentan. Karena itu yang terjadi adalah perang, yang terjadi adalah perkelahian, yang terjadi adalah perebutan berbagai macam kepentingan dan lain-lain. Ya, ini karena hilangnya rasa solidaritas kemanusiaan lebih daripada itu. Kalau solidaritas Kristen itu melampaui, itu nilai universal yang ada. Dan iman kita persis mengajarkan nilai itu. Bahwa solidaritas tidak pernah akan terkotak oleh berbagai macam kelompok atau agama atau asal muasal, tetapi dia melampaui segala hal. Dan itu enaknya dan bagusnya ajaran iman kita. Bahwa apa yang menjadi buah dari iman tidak pernah akan berhenti pada dirinya sendiri, tidak pernah akan berhenti dalam terkotak pada diri orang Kristen sendiri, tetapi harus berbuah pada keluarga. Yang orang bilang apa? Bagaimana gereja menjadi signifikan internal dirinya untuk diri dan juga relevan untuk keluar bagi dunia di mana kehidupan itu berada. Jadi kita lihat salah satunya itu Reynaldo menjembataninya dengan nilai solidaritas. Persis itu yang sekarang diajak antar kita kan. Saya ambil contoh, kami di Ruteng ya. Kami tidak mengalami itu COVID ya Kristen. Tidak mengalami dalam arti yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kami solidar dengan
saudara-saudara kami yang terpapar. Karena itu kami taat pada protokol untuk memperlihatkan bahwa kami solider dengan kalian semua. Ya, itu salah satu bentuknya, salah satu bentuk. Ya, jadi ini the winners dan the losers itu, ya ini buah-buah dari iman ini salah satunya solidaritas itu. Ya. Kurang lebih itu saja dulu, Renalo. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Sebetulnya saya udah tahu jawabannya, cuman saya merasa itu yang bagus. Jadi saya pengen ditekankan lagi ke Bapak Ibu sekalian, jembatan solidaritas ya. Bagaimana tadi Bapak Uskup bilang bahwa yang jadi pemenang tetap solider kepada yang loser. Tapi juga yang loser di satu sisi tidak kehilangan iman dan pengharapan mereka. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu nyata lewat aksi para winners. Sementara dari winners, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan tetap harus kamu bagi kepada sesama. Bantulah mereka terutama yang membutuhkan. Jembatan solidaritas itulah yang kata Bapak Paus saat ini sedang hilang. Dan saya mengajak Anda menyambut Paus dan juga bentar dipikir moderator ini kok agak-agak ya. Dari tadi nganggap diri sendiri mantap-mantap terus. Oke, sudah ada. Siap. Saya lagi ngecek dulu nih ada pertanyaan atau enggak satu lagi ya. Sebelum nanti kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saya mesti ngecek dulu apa jangan-jangan Bapak Ibu ada yang ngechat saya ya. Kalau ngechat saya kurang paham, tapi kalau ada yang transfer biasanya saya berasa sih. Oke, ini Q&A nggak ada ya Bapak Ibu. Bapak Uskup, jadi begini, kalau misalnya keadaan di Ruteng kan seperti itu. Wah, ada ini yang bertanya. Ya udah. Ini bertanyanya saya bacakan langsung boleh ya. Bapak Uskup. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa solidaritas itu hilang. Seperti kata Bapak Paus. Justru saat COVID bermunculanlah solidaritas di mana-mana. Coba Bapak Uskup, benar nggak? Tanggapi dong perkataan saya. Oke. Terima kasih. Ya, saya sudah katakan tadi ya. Ingat di masa pandemi ini coba kita lihat bagaimana munculnya hoax ya. Itu kan tidak pernah berhenti kan ya. Berbagai macam gerakan-gerakan yang memakai identitas tertentu di mana-mana terjadi ya. Kemudian bagaimana gerakan-gerakan yang menyasar kelompok-kelompok kecil dan lain-lain. Ini yang saya katakan tadi, yang saya ambil kembali dari bahasanya Paus Fransiskus terkait dengan penegasan beliau di dalam dokumen terakhir Fratelli Tutti itu, semua saudara itu adalah hilangnya kekerabatan, relasi peradaban, solidaritas di antara manusia. Ya, tidak lalu berarti bahwa hilang total, tidak ya. Bahwa masih begitu banyak orang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk bukan baru menyatakan solidaritasnya, semakin bertambah memberikan rasa solidaritas kepada banyak orang. Itu memang benar. Ya. Gerakan-gerakan itu sangat terasa. Kalau dari dulu, ya gerakan itu memang ada, tetapi ya rata-rata kadang-kadang dikaburkan oleh berbagai macam isu dan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang semua duduk termenung, kemudian apa yang harus dibuat, nah saat ini baru terasa bahwa bagaimana solidaritas itu sangat penting dalam situasi seperti saat ini. Jadi saya mau katakan bahwa solidaritas tidak pernah akan hilang. Ada ya. Hanya saya mau katakan tadi ini cuaca dunia pada umumnya. Cuaca dunia. Kita lihat saja ya, bagaimana di dalam situasi pandemi seperti ini? Lihat bagaimana pemilihan Presiden Amerika baru-baru ya. Gencarnya berbagai macam hal yang memang tidak diinginkan untuk memperlihatkan bagaimana rapuhnya relasi antara manusia. Dan bagaimana kita berbicara tentang menjembatani relasi ini dalam konteks solidaritas, kalau itu yang terjadi. Saya mau katakan bahwa ajakan Paus, ajakan untuk semua. Jadi, untuk semua yang sudah mempraktikkan solidaritas, mari teruskan itu, tingkatkan itu. Untuk saudara-saudara yang dia katakan bahwa hidupnya dicuacai oleh awan gelap karena relasi yang tidak baik, mari bangun kembali jembatan solidaritas peradaban di antara manusia.
Saya kira itu yang saya mau katakan tadi ya. Jadi bahwa solidaritas tetap ada. Begitu Christian. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur. Mantap, pesannya meresap ya. Jadi Bapak atau Ibu, saya nggak tahu tadi siapa yang nanya, bukan artinya hilang seluruhnya ya. Tapi tadi jawaban Bapak Uskup sudah memberikan penjelasan yang menurut saya sangat-sangat bagus. Dan itu mengingatkan kembali kepada kita. Baik, karena waktunya saya sebentar cek dulu. Masih ada chat satu lagi. Boleh deh satu lagi nih Bapak Uskup. Siap. Bapak Uskup, usaha saya sejak pandemi ini sudah ada pengurangan karyawan karena biaya operasional yang membengkak dan juga harga bahan baku produksinya masih tinggi. Bahkan deregulasi, debirokrasi pemerintah masih belum terrealisasi. Pertanyaan saya, apa yang harus saya perbuat dalam usaha saya, dalam iman? Begitu Bapak Uskup. Baik, ini pertanyaan cukup sulit ya. Curhat Baik. ini Bapak Uskup sebetulnya. Baik, begini ya. Tadi Gimana? sengaja sebelum saya memberikan penegasan, saya mengambil contoh beberapa tokoh itu ya. Dari 3 tokoh ini, menurut saya yang sangat sangat inspiratif bagi saya ialah Thomas Stephen Morgan, ya, yang menginisiasi bisnis Domino Pizza itu. Ya. Ini orang-orang yang berangkat dari krisis ya. Segala sesuatu menjadi tidak menentu dalam kehidupan. Saya mau katakan tadi bahwa salah satu buah dari iman itu, ya, yang saya pakai kata hati-hati ya, kapitalisasi iman itu adalah bagaimana kita mencari kemungkinan-kemungkinan lain berdasarkan inspirasi ya dari iman kita untuk bisa meneruskan roda dari bisnis kita yang ada. Macam dia ya, dari pizza. Ini dulu dari apa loh? Dari dagangan gerobak ini ya. Dari krisis ini ya. Kemudian melihat bahwa saya tidak mungkin akan berdiri seperti ini terus ya. Pertama, saya harus bisa membantu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Dia berani mengutang. Menariknya begitu. Dia mengambil mengutang di bank dan sekian banyak, kemudian sekian tahun itu tetap berjalan dalam utang, tetapi pada titik tertentu dia berhasil membangun bisnis besar ini, mempekerjakan begitu banyak orang. Artinya, saya tidak memberi solusi kepada bentuk bisnis yang sekarang sudah berjalan seperti yang disampaikan ya. Tapi saya mau katakan begini. Tuhan itu memberikan kita intelektual aset ya. Karena itu ketika berbicara tentang kapitalisasi iman, maka Tuhan akan memakai intelektual aset ini untuk bisa ya melakukan sesuatu yang diinspirasi oleh iman sendiri dalam situasi seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang diambil karena krisis, lalu kemudian banyak pekerja dirumahkan, lalu bagaimana menghadapi regulasi-regulasi pemerintah, di pihak lain harga-harga masih tetap berjalan. Nah, saya mau katakan begini, kita kadang-kadang membangun sesuatu itu dengan melihat apa yang terjadi di luar ya. Bahwa itu yang mendukung seluruh usaha kita, iya, infrastrukturnya ada. Mulai dari regulasi pemerintah, mulai dengan bahan-bahan baku, mulai dengan human capital dalam kaitan dengan employee, karyawan-karyawan kita. Tetapi kunci yang utama dari semuanya itu adalah saya sendiri yang menjadi owner. Saya bangun ini atas dasar apa? Dan saya mau bangun usaha ini lebih untuk mencari profit. Oke, pasti itu ada. Atau memang di balik itu juga ada nilai-nilai lain yang mau saya bangun di atas bisnis ini. Profit itu berarti menjadi tidak bisa tidak menjadi tujuan dari bisnis kita. Tetapi dalam situasi seperti ini, apakah konsep profit masih tetap sepenuhnya kita bawa dalam kaitan dengan bisnis? Atau konsep yang lain kita bisa membawa? Tetap dalam konteks profit, tetapi lebih kepada profit-profit lain. Kita kadang-kadang berbicara tentang profit.
lebih kepada soal materi, capaian-capaian dari profit-profit yang kita dapat. Kita lupa melihat bahwa salah satu profit itu juga adalah bagaimana dalam situasi krisis seperti ini kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Kenapa saya kesinggung tadi tentang solidaritas? Itu adalah sebuah profit iman dalam usaha kita. Apabila kita mampu memperlihatkan solidaritas kita dalam situasi seperti ini, itu salah satu profit dari usaha-usaha kita, dari bisnis kita. Bagaimana kita dalam kekurangan yang ada sekarang ini, tetapi tetap ada ruang bagi solidaritas untuk melakukan karya-karya sosial karitatif, karya-karya yang baik filantropis untuk orang lain dalam hidup. Jadi saya mau katakan, kalau kita fokus pada business winners lebih kepada profit-profit material, ya itu saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau saya melihat bahwa situasi krisis ini menjadi medan bagi kita untuk membangun profit-profit lain dalam usaha kita. Dan profit-profit lain dalam usaha kita, dari yang saya katakan tadi, nilai-nilai yang keluar dari iman kita, solidaritas kita, respek kita terhadap orang lain. Bagaimana kita membangun, melihat orang-orang yang berkekurangan, lalu membantu mereka. Saya kira itu saja yang saya mau katakan, bahwa kalau profit, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur Sipri yang sudah menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, dan semoga Bapak Ibu yang sudah dijawab tadi terpuaskan ya. Tapi kalau belum terpuaskan jangan khawatir, japri aja ke Monsinyur. Tapi Monsinyur gitu. Tapi waktunya sekarang udah dulu ya. Jadi kita gantian yang lain. Terima kasih Monsinyur. Tetap di acara ini ya. Sampai Siap. Baik. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara. Ada Datascript Business Solution, lalu juga Indo Premier, PT Gems, Parang Kencana, Magna Furniture Lighting and Interior, lalu juga Primaco Unitama, keluarga Bapak William dan Lia Salim, Bapak Rosanto Adi dengan Rosalia Express, Saudara Paulus Kerul Hadi. Terima kasih atas kemurahan hatinya, karena berkat Anda lah juga acara hari ini bisa berjalan dan nyata adanya. Begitu ya Bapak Ibu.